تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin jemaah pengajian subuh pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur biqouli alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terasa kita sudah memasuki hari yang ke-27. Ini artinya bahwa puasa kita itu ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi cirinya orang ikhlas itu enggak terasa. Ujuk-ujuk tanggal 17. Sebentar lagi kita akan Idul Fitri, merayakan kemenangan kita. Inna fatahna laka fatham mubina. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang besar, yaitu kemenangan melawan hawa nafsu kita. Makanya Nabi SAW mensifati perang melawan hawa nafsu itu lebih besar dari perang Badar. Perang di bulan suci Ramadan itu lebih dahsyat, lebih hebat dibandingkan dengan perang Badar yang kala itu perang Badar itu gak imbang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Oleh karenanya insyaallah dan mudah-mudahan dengan bukti gak terasanya Ramadan, insyaallah puasa kita, qiyamul lail kita itu dilandasi imanan wa ihtisaban dan akan diberikan reward ganjaran oleh Allah. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang lain, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang pagi siang harinya itu berpuasa, kemudian malamnya qiyamul lail, maka akan diberikan reward hadiah oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi. Baginda Rasulullah SAW memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita. Kata Nabi, barang siapa yang malam Jumat, hari Jumat, kemudian kita membaca surat Al-Kahfi, mengkaji surat Al-Kahfi, jadikan surat Kahfi itu jadi pendidikan kita, jadi arahan kita. Maka kata Nabi SAW, antara dia dan Baitul Atiq yaitu Ka'bah itu ada cahaya yang menerangi, yang terang benderang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, barang siapa yang malam Jumat mengkaji, membaca surat Al-Kahfi, antara telapak kaki kita sampai dengan as-sama, langit, itu ada pancaran cahaya yang sangat terang di yaumil qiyamah. Bahkan hadis Rasulullah SAW juga tidak kurang-kurang memberikan motivasi, barang siapa yang hafal 10 ayat surat Al-Kahfi, ayat 1 sampai dengan 10, maka dia akan dijaga dari fitnah-fitnahnya Dajjal. Yang di akhir zaman Dajjal akan muncul dengan berbagai macam fitnah-fitnahnya. Maka kalau kita itu istiqomah minimal membaca 10 ayat surat Al-Kahfi, kita akan terbebas dari fitnah-fitnah Dajjal. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemarin dapat
ayat pertama dari surat Al-Kahfi yang menjelaskan tentang sifatnya Al-Qur'anul Karim. Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia, yang juga menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada sifat khusus kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, Quran itu walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan, menurunkan Quran ini iwaja, bengkok-bengkok, enggak ada sama sekali. Bengkok dalam maknanya, bengkok dalam tulisannya, bengkok dalam hakikatnya enggak ada. Bahkan disifati dalam ayat yang lain, zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu enggak ada potensi untuk diragukan. Jadi potensi untuk diragukan saja enggak ada, apalagi yang memang ragu-ragu dari mulai Fatihah sampai Nas. Bahkan disifati qayyimah. Quran itu punya sifat jejak lurus. Qayyimah itu punya logika berpikir yang jelas, logika berpikir yang lurus. Ini sifatnya Quran. Makanya ketika Quran datang, maka logika-logika apapun yang disampaikan oleh manusia itu pasti akan kalah. Makanya cara mengalahkan dari orang-orang kafir itu bil Quran, dengan Quran. Cara mengalahkan orang-orang yang menyekutukan Allah, logikanya juga harus dibangun dengan logika Quran. Orang yang bahkan tidak percaya terhadap Tuhan pun harus dibantah atau bisa dibantah dengan logikanya Quran. Ini namanya qayyimah. Maka Allah kemudian menjelaskan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Cara mengalahkan, mengkonter logika-logika berpikir orang-orang kafir, baik kafir yang ahlul kitab maupun kafir yang musyrik, itu adalah dengan al-bayyinah. Jadi hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka orang-orang ahli kitab dengan kekafirannya, dengan pemahamannya, orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang menyembah, mengatakan bahwa Tuhan itu banyak, itu juga logikanya harus dipatahkan dengan logika Al-Quran. Makanya Allah di dalam mematahkan logika-logika musyrik, orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan harus banyak Muhammad, soalnya urusan kita ini banyak, jadi Tuhannya harus banyak. Dikira Tuhan ini kayak menteri, kalau urusannya banyak, menterinya harus banyak. Makanya Allah kasih tamsil, perumpamaan, daraballahu masalan li rajulin, daraballahu masalan rajulan hal yastawiyani masalah. Kata Allah, daraballahu masalan fihi syuraka mutasakisuna wa rajulan salama hal yastawiyani masalah. Daraballah, Allah ngasih perbandingan, perumpamaan, yaitu seorang yang punya Tuhan banyak, mutasyakisun, yang Tuhan banyak itu punya banyak kepentingan, banyak keinginan. Tuhan satu punya keinginan ini, Tuhan yang lain punya keinginan ini, yang saling mutasyakisun, berbeda. Pasti kita selaku hamba akan susah. Kira-kira pengen ngikuti Tuhan yang mana? Tuhan ini kok pengennya ini, Tuhan ini kok pengennya ini. Dibandingkan dengan warajulan salama, seorang yang punya Tuhan hanya satu, yang sifatnya itu Rahman, Rahim, perintah
ini tentu akan lebih memudahkan kita. Jadi Tuhan satu itu lebih mudah, lebih enak dibandingkan dengan punya Tuhan banyak, yang perintahnya banyak, keinginannya banyak, yang saling berbeda. Maka Allah tanya kepada kita, hal yastawiyani masalah, kira-kira kalau kita ini punya pikiran yang sehat, sama enggak punya Tuhan banyak dengan punya Tuhan satu? Allah tanya tapi nggak kasih jawabannya. Karena apa? Orang yang logika pikirannya sehat pasti dia akan mengatakan enak punya Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perintahnya mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah memberatkan kita. Mana ada sih syariat Islam yang berat? Wong iman itu cukup dengan melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Gak butuh modal, gak butuh uang, cuma disampaikan lisan. Lisan ini aja hanya perantara. Yang paling pokok itu adalah tasdiqun biqalbi, membenarkan di dalam hati. Lisan ini hanya mengantarkan saja. Jadi kalau orang bisu pun bisa beriman tanpa harus melafalkan. Karena iman itu hakikatnya ma'aluhu fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Dan ini gak usah bayar, gak usah pakai tenaga, gak usah macam-macam, murah banget. Iman kepada Allah hanya tasdiqum bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Baru kemudian diperjelas dengan lisan. Baru kemudian diperjelas lagi wa amalun bil arkan, dengan jawari, semua anggota kita tunduk terhadap aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada syariat Islam yang memberatkan. Ustaz, itu kan ada syariat haji. Haji itu meskipun kita harus bayar, tapi kata Allah manistata'a ilaihi sabil. Hanya yang mampu, yang enggak mampu enggak usah. Malah dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala itu Allah kasih sarana yang lain yang menyamai standar haji, yang menyamai predikat mabrur. Coba luar biasa, adilnya Allah. Mabrur itu tidak hanya diberikan kepada orang yang pernah ke Mekah untuk ibadah haji, yang wukuf di Arafah, kemudian lempar jumrah di Mina, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, enggak gitu aja. Tapi digelar untuk siapa saja yang mau. Nabi ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapa sih sebetulnya orang yang dapat mabrur kemabruran haji? Apakah orang yang sudah pernah ke Mekah saja? Apa jawab Rasulullah SAW? Ini luar biasa. Kata Nabi, al-hajjul mabrur man afsus salam. Haji mabrur itu satu kriterianya, cirinya adalah orang yang menebarkan kedamaian. Afsus salam, menebarkan salam. Ketemu sama orang, salam. Masuk rumah, salam. Masuk masjid, kasih salam. Ini salam secara verbal. Salam secara makna yang lebih luas lagi adalah seorang yang menebarkan salam, kedamaian politik kita, ekonomi kita, sosial budaya kita, itu berhak mendapatkan predikat mabrur. Jadi kemabruran haji ini logika luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi tidak hanya alumni Arafah saja, alumni Mekah saja, kita saja yang mungkin belum berkesempatan ke sana punya kans yang sama, punya kesempatan sama dapat kemabruran haji. Asal tadi yang disampaikan oleh Nabi SAW, siapa sih haji mabrur? Kata Nabi, man afsus salam, orang yang menebarkan kedamaian dimanapun. Jadi damai-damai ditebarkan.
Mafhum mukhalafahnya, kalau kita pengen jadi orang yang mabrur, jangan menjadi pecundang, jangan menjadi orang yang menjadi biang untuk keributan, biang penebar hoak, biang kekacauan dan lain sebagainya. Itu jauh daripada sifat mabrur. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa it'amut ta'am, orang yang gemar memberikan makan. Jadi makan itu barometer iman, ya barometer mabrur. Nah, ini kompetisi kita, fastabiqul khairat kita yang mungkin sudah jadi alumni Mekah, yang sudah pernah wukuf di Arafah, yang sudah pernah lempar jumrah di Mina, yang sudah pernah tawaf ifadah di Makkah, di Baitullah, yang sudah pernah sa'i dan tahallul. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang belum jadi alumni sana. Karena apa? Di antara cirinya adalah wa it'amut ta'am, orang yang gemar memberikan makanan, baik kepada orang yang mampu, lebih-lebih kepada orang yang tidak mampu. Jadi gemar. Makanya gemar menjadi memberi makan ini jadi tabiat kita, bahkan sudah jadi budaya kita. Coba budaya yang orang tua kita dulu ajarkan, itu kan seneng ngasih makan. Dilo-dilo gawe berkah, dilo-dilo bikin makanan, dibagi ke tetangga. Anak baru lahir sudah nggak tahu kalau sini namanya brokowan atau apa. Jadi bikin berkat, bikin makanan dibagi ke tetangga. Supaya apa? Supaya tetangga merasakan nikmat yang kita rasakan. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dititipi amanah anak, dikasih anak, ya kita bagi senangannya. Nah, cara membagi kesenangan yang paling mudah itu adalah berbagi makan. Nanti besar dikit 7 hari akikohan, ada hitanan, ada ngantenan, semuanya itu bagi makanan. Ini adalah ajaran Quran yang dulu orang tua kita itu mungkin nggak tahu dalilnya, tapi pelaksanaan di dalam setiap harinya itu sudah jadi budaya. Nah, ini yang hebatnya. Para orang tua kita, guru-guru kita, para ulama kita itu menjadikan syariat sebuah tradisi. Bahkan sampai nggak tahu dalilnya saja, sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bahwa semuanya itu adalah dalam kerangka tadi. Karena Islam memerintahkan, karena Islam memberikan gambaran-gambaran. Ya sudah, kalau kita belum kelar ke Mekah, kita jadi orang yang terbiasa berbagi makanan. Wa it'amut ta'am. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wasilul arham, orang yang suka menyambung tali silaturahim. Ini juga jadi karakter orang yang mabrur. Jadi orang yang mabrur atau kita yang jadi alumni Mekah, alumni Arafah, jangan sampai kemudian kalah, apalagi sampai memutuskan tali persaudaraan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi nyambung silaturahim itu adalah ciri mabrur. Meskipun kita belum pernah ke sana, meskipun kita belum pernah pindah ke Mekah, tapi kalau suka dan menjadi tradisi kita, menjadi kebiasaan, budaya, habit kita, suka ketemu orang, suka silaturahim dengan orang, ini ciri dari orang yang mabrur. Bahkan terhadap orang yang sudah meninggal dunia pun Nabi tetap memberikan motivasi yang luar biasa. Bahkan motivasinya, kalimatnya ini luar biasa. Kata Nabi, abarrul bir, sebaik-baiknya kebaikan. Coba bisa dicek, hadis ini ada di banyak kitab yang paling mudah, misalnya Riyadhus Shalihin, ada itu hadis ini, bisa dicek. Kata Nabi, abarrul bir, sebaik-baiknya kebaikan. Coba bayangkan, bukan hanya baik,
tapi sebaik-baiknya kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan ini sering dilupakan. Apa itu sebaik-baiknya kebaikan? Ayyasilar rajulu budda abihi, seorang yang nyambung tali silaturahim dengan saudara kerabat dari orang tua kita, dari saudara kita yang sudah meninggal dunia, disambung lagi. Jadi caranya kita menyambung silaturahim dengan orang tua kita. Orang tua kita mungkin sudah meninggal dunia, tapi masih ada saudaranya, ada kakak adiknya. Kita sambung silaturahim dengan mereka. Kata Nabi sama persis dengan kita mengunjungi orang tua. Oh, orang tua dulu punya tetangga, kemudian kita kunjungi tetangganya orang tua dulu, itu sama persis kata Nabi kita mengunjungi orang tua. Oh, orang tua dulu itu punya kolega, punya sejawat di kantor, kemudian lama ya nggak ketemu dengan temannya bapak, kunjungi, silaturahim. Persis kata Nabi, sama kita berkunjung dengan orang tua. Karena apa? Ketika kita mengunjungi kerabat, mengunjungi tetangga, koleganya orang tua kita, itu yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan orang tua kita. Makanya persis seperti kita mengunjungi, bersilaturahim dengan orang tua. Dan ini seringkali dilupakan oleh orang, seringkali dilupakan oleh kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal atau saudara kita sudah meninggal, itu seolah-olah ya sudah meninggal. Kemudian apa? Dengan saudaranya nggak menyambung, dengan tetangganya nggak nyambung, dengan koleganya nggak nyambung. Nah, ini kemudian dimotivasi lagi oleh baginda Rasulullah, abarrul bir, sebaik-baiknya kebaikan. Karena kebaikan ini seringkali dilupakan oleh orang. Makanya ini Ramadan, Lebaran, ayo kita sambung lagi. Orang tua kita mungkin sudah meninggal dunia, kita ingat-ingat dulu orang tua kecil itu tinggal di mana, pasti punya teman, pasti punya tetangga. Kita sambung lagi. Orang datang setahun sepisan, jadi kita nyambung lagi. Itu kata Nabi persis seperti kita mengunjungi orang tua. Dan ini yang dilakukan juga oleh baginda Rasulullah ketika Khadijah istri beliau itu meninggal dunia. Itu Nabi SAW masih menjaga hubungan baik dengan saudaranya Khadijah, masih menjaga hubungan baik dengan teman-teman koleganya Khadijah. Sampai-sampai istri Rasulullah SAW, Aisyah ummul mukminin ini cemburu yang luar biasa. Wahai Rasul, Khadijah kan sudah meninggal dunia, kok sedikit-sedikit saudaranya Khadijah dikasih hadiah, temannya Khadijah dikasih hadiah. Bahkan Nabi seringkali menyembelih hewan itu kemudian dibagikan dengan saudaranya Khadijah, temannya Khadijah, koleganya Khadijah. Ini sampai Aisyah ini cemburunya luar biasa. Sebentar-bentar Khadijah, sebentar-bentar. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya dulu semasa hidup Khadijah ini sering berbuat demikian. Makanya meskipun beliau sudah tidak ada, kebiasaan baikku masih tetap, kebiasaan baiknya masih aku tetap lanjutkan. Suka berbagi, aku lanjutkan. Suka silaturahim, aku lanjutkan. Inilah Rasulullah SAW. Jadi menyontohkan. Makanya ketika orang tua kita ini sudah tidak ada, mungkin kita berkunjung bawa oleh-oleh, kan pasti yang dibicarakan, oh orang tua dulu itu sukanya gini. Jadi yang dibicarakan adalah kebaikan orang tua. Ini ciri daripada orang yang mendapatkan mabrurnya haji. Jadi tanpa ONH, cukup kita silaturahim, sudah dicap, kasih stempel oleh Allah bahwa dia adalah punya kemabruran haji. Makanya Nabi SAW itu luar biasa. Yang mabrur haji itu bukan alumni sana saja, karena alumni sana meskipun punya uang belum tentu bisa berangkat, karena antrinya sekarang sudah 30 tahunan.
semuanya punya potensi mabrur. Yang kaya bisa mabrur dengan ONH-nya, yang kita belum diberikan kesempatan juga punya kesempatan yang sama dapat mabrur. Yang ketiga tadi wasilul arham. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wasallu wan nasunia. Orang yang ingin mendapatkan kemakruran haji atau orang yang mendapatkan kemakruran haji adalah orang yang ketika di malam hari dalam keadaan sunyi sepi, dia memaksakan diri melawan hawa nafsu, melawan dinginnya air, dinginnya malam, dia ambil wudhu, kemudian menggelar sajadah, menghadapkan ke arah kiblat, tangannya diangkat sambil mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Jadi kata Rasulullah SAW, wasallu, dan mereka melaksanakan sholat, wan nasuniyam, yang manusia lain dalam keadaan tidur, tapi dia mampu bermunajat, bermesraan, berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia belum dipanggil oleh Allah ke Baitullah, meskipun dia belum wukuf di Arafah, meskipun dia belum tawaf di Ka'bah, belum sa'i di Mas'ah, tapi dia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mabrur, orang yang mendapatkan fadilah pahala kemabruran haji. Nah, ini adilnya Allah. Tidak dikasihkan saja atau semuanya kepada orang yang mampu, yang bijaksana, tapi orang yang tidak mampu pun dengan keadilan Allah ada hak yang sama. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW yang beliau mengatakan orang yang sholat subuhnya berjamaah kemudian tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai dengan syuruk waktu yang dimana matahari itu mulai terbit kemudian naik sedikit ke atas, kemudian dia menutup dengan sholat 2 rakaat, sholat subuh. Kata hadis dalam hadis Rasulullah SAW, dia seperti orang yang melakukan haji dan umroh taman, sempurna. Nah, ini saja yang antri sedikit, pengennya bayar. Berarti bayarnya kita untuk ONH ada motivasi yang lain. Karena apa, dikasih gratis malah nggak mau. Dikasih tadi kata Nabi, man nafsus salah wa it'amu ta'am wa silul arham wa sallu wan nasuniyah. Ini saja sepi, antriannya sedikit. Tapi kalau yang bayar bahkan ratusan juta, itu antrinya luar biasa, sampai 30 tahun. Berarti di sini ada pertanyaan, kira-kira kita daftar itu pengen mabrur atau pengen mabur? Kalau ingin mabrur ya tadi, dengan desak-desakan antri 30 tahun kita. Tapi ketika dikasih gratisan oleh Allah, kok nggak ada yang antri? Nah, ini berarti pertanyaan. Makanya ini harus kita koreksi. Kira-kira hajinya kita ini pengen mabrurnya atau pengen maburnya? Nah, ini sekali lagi adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai segitu. Dan syariat tidak ada yang memberatkan. Kalau haji itu saja ada syaratnya, man istata'a ilaihi sabila, hanya orang yang mampu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sifatnya Quran itu qayyimah, jejak lurus, logikanya sehat, logikanya itu masuk akal. Enggak ada yang tidak masuk akal. Dan untuk apa Quran itu liyunzira ba'san jadidan min ladunhu. Quran itu adalah liyunzira, untuk sebagai peringatan kita, ragu-ragu kita. Kalau kita mau jalan ke Jakarta, mau jalan ke Surabaya yang tanpa ragu, tanpa Google Map, itu pasti kita bisa tersesat kalau tidak tahu arah.
Maka dikasih rambu-rambu oleh Allah. Google Map-nya sangat jelas. Yaitu apa? Quran. Liyunzira ba'san syadid, menjadi peringatan dari siksa yang sangat keras kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau kita melakukan kezaliman, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka konsekuensinya ini. Ini litundira ba'san syadid. Jadi menjadi rambu. Ada Google Map-nya jelas sekali. Sudah dikasih Google Map oleh Allah yaitu Quran, kok masih nabrak-nabrak, ini ya banget. Kok sampai tidak sampai tujuan? Ini berarti ada pertanyaan, kenapa? Oh, sudah sangat jelas, arahnya jelas, petunjuk arahnya jelas, panduannya jelas, kok masih nyasar? Ya coba. Ini Quran. Jadi litundira ba'san syadid min ladunhu. Kemudian wa yubashsyiral mu'minin. Quran tidak hanya metin-metini kita. Quran tidak hanya memberikan warning kepada kita, tapi wa yubashsyiral mu'minin, memberikan kabar gembira. Ini hebatnya Quran. Jadi imbang. Satu sisi memberikan peringatan, satu sisi memberikan kabar gembira. Jadi orang ini senantiasa ya takut, ia punya harapan. Takut karena jangan apa yang kita ucapkan salah, apa yang kita perbuat salah, sehingga hati-hati. Punya harapan karena apa? Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika kita punya salah dan potensi salah itu sangat besar, tidak ada orang yang tidak punya salah. Kadang-kadang sudah hati-hati saja masih kepleset, masih salah. Allah gelar penutup dosa itu luar biasa. Seperti kajian Senin tentang wudhu, itu kita wudhu saja itu dosa sudah protol. Kita basuh muka, dosa muka itu berguguran. Kita basuh tangan, dosa yang pernah dilakukan tangan itu berjatuhan. Jadi selesai wudhu betul-betul kita suci zahiran wa batinan. Zahirnya bersih karena kita disucikan dengan air, batinnya juga bersih karena apa? Dosa-dosa kita itu protol berguguran. Ini kafaratnya dosa kita dikasih oleh Allah luar biasa. Belum lagi baina shalah shalah kafarat, di antara sholat satu dengan sholat berikutnya itu tiket penutup dosa. Baina Jum'ah wa Jum'ah kafarat, antara Jumat satu dengan Jumat yang lain juga penutup dosa. Baina umrah wal umrah, baina haji wal haji itu penutup dosa. Jadi ditipkan semua dosa kita. Meskipun kita punya potensi besar salah dan dosa, tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim itu kasih tipek yang banyak, sehingga kita nggak usah khawatir. Itulah yang disebut sebagai harapan rojak kita. Jadi kita punya harapan yang luar biasa karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Ghafur, Maha penerima kesalahan kita, Rahim, dan sangat sayang terhadap kita. Makanya Allah ngasih rambu-rambu, juga ngasih semangat. Wa basyiral mu'minin. Siapa mukminin itu? Disifati oleh Allah, alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajrun hasanah. Orang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu, ya'maluna sholihat, orang yang amal-amalnya itu baik, soleh. Amal itu apa? Amal yang kita lakukan, berpikir secara soleh, itu berpikir yang husnuzon. Itu namanya berpikir soleh. Jangan sebentar-bentar suuzon terus. Tonggone beli mobil baru suuzon, wah itu jangan-jangan korupsi. Ini namanya bukan amal soleh, amal salah. Jadi berpikir secara soleh, amal soleh dalam kerangka berpikir itu adalah husnuzon. Apalagi lebih-lebih husnuzon kepada Allah. Jadi jangan kemudian kita, ya Allah, sholat sudah setiap hari nggak pernah lupa, tahajud nggak pernah lupa, duha sudah
sering dan setiap hari duha, oh ya masih begini-begini. Nah ini namanya suudzon sama Allah. Nggak boleh. Harus wa'amalus soleh, soleh dalam berpikir. Jadi husnudzon, alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih peringatan. Mudah-mudahan sakit ini jadi kafarah, penggugur dosa. Ya Allah, Kau masih diberikan susah ya rezekinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rezeki yang masih sempit, masih sedikit ini juga hisabnya jadi ringan. Ini kan namanya husnudzon. Ya Allah, kok belum ada solusinya ya? Nah ini kita berpikir, mudah-mudahan dengan Allah belum ngasih solusi, Allah masih rindu dengan istighfarku, masih rindu dengan rintihanku, Allah masih suka dengan manja-manjaku kepada Allah. Ini husnudzon kepada Allah. Jadi jangan perbesar suudzon kepada Allah. Kalau suudzon ini ujung-ujungnya berarti kita tidak ridho, tidak rela terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat dibenci oleh Allah. Melalui lisan Rasulullah SAW itu kebencian Allah terhadap orang yang enggak rela terhadap takdirnya Allah itu luar biasa. Kata Nabi, man asbaha, orang yang subuh-subuh, yang pagi-pagi, yashku dhiqal ma'as, yang menceritakan kesusahan hidupnya. Nah, ini kan penyakit kita. Pagi-pagi sudah Rasulullah, bahkan bikin status di WA, di media sosial kita, kesusahan hidup kita. Ini bahaya. Jadi bukan hanya sekedar hanya kebiasaan saja, tapi ini bahaya yang menyangkutnya keimanan. Masih mending pagi-pagi itu nge-share masalah makanan, nge-share kita jogging, itu masih mending daripada nge-share tentang kesusahan, kesulitan hidup kita. Itu bahaya. Kata Nabi, man asbaha wa huwa yashku, barang siapa yang pagi-pagi dia sudah menceritakan kesusahan hidupnya dalam bentuk apapun, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, jangan sekali-kali kemudian kita ceritakan kepada orang, kecuali mengadunya hanya kepada Allah. Orang yang mengadu kepada makhluk, faka'annama yashku rabbah, maka dia seakan-akan mengadukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah bahaya iman. Ini adalah penyakitnya iman. Kadang-kadang tidak terasa, bikin status tentang masalah ekonomi kita, masalah kesehatan kita, masalah keluarga kita. Nah, ini bahaya. Makanya dalam hadis qudsi kata Allah itu, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala al-bala'i, walam yaqdu ala al-qadha'i, barang siapa dikasih nikmat kok enggak mau terima kasih, enggak mau syukur. Barang siapa yang kemudian diuji, dicoba oleh Allah kok enggak mau sabar. Barang siapa yang diberikan keputusan takdir oleh Allah kok enggak ridho, kata Allah, fal yakhruj minas sama, silahkan keluar dari kolong langit bumi ini. Nah, ini diusir. Ini puncak kemarahan Allah terhadap orang yang enggak rela terhadap keputusannya. Ini kan sudah luar biasa. Jadi sekali lagi, ini bukan masalah yang ringan. Ini sudah Allah sangat benci, Allah sangat marah, bahkan diusir. Fal yakhruj minas sama, silakan keluar dari kolong langit bumi ini. Wal yatlub rabban siwaya, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Ini luar biasa. Makanya sekali lagi, ini harus jadi perhatian kita. Sebesar apapun ujian kita, jangan kita mengadu terhadap makhluk. Kalau ingin curhat, ya curhatlah dengan yang baik,
Jangan istilah sekarang itu ngember kemana-mana cerita. Bahkan dijadikan status sosial kita. Wah, itu semua orang di dunia bisa mengakses kondisi kita. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Makanya husnudzon adalah hal yang terbaik. Amal soleh dalam pikiran kita ini adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu amal soleh dengan anggota badan kita, setiap apapun kebaikan itu amal soleh. Kita diberikan mata oleh Allah, mata memandang dengan pandangan yang sejuk, dengan pandangan yang penuh optimisme, penuh semangat. Itu adalah amal soleh. Jangan kita memandang dengan pandangan yang sinis. Kalau kita memandang dengan pandangan yang sinis, itu bukan amal soleh, bukan ciri orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu seperti lebah. Lebah itu semuanya manfaat. Jadi orang yang beriman itu dimanapun dia hinggap, dimanapun dia tinggal, tidak menjadikan ranting itu patah, meskipun ranting itu sudah sangat lapuk. Seorang yang beriman tidak menjadi biang keributan, biang dari segala macam huru-hara, tapi dia menjadi problem solving terhadap apapun yang di dunia ini. Jadi inginnya ya menyelesaikan, mendamaikan. Oh, itu ada teman yang lagi mungkin kurang enak, kita jadi mediator, kita jadi penengah. Ini luar biasa. Muslim harus begitu. Tidak boleh kemudian Muslim itu justru jadi biang untuk keributan, huru-hara. Ini namanya amalun soleh secara afaliyah. Jadi dari pikiran kita, jawarih kita, punya mulut juga sama. Mulut kita meskipun nempel di kepala kita, jangan ngomong. Ini kan mulut-mulutku sendiri, mau ngomong apa juga terserah aku. Ini orang bukan ciri orang yang beriman. Mulut yang beriman adalah mulut yang wa'amalun soleh, yang amalnya itu soleh, yang ngomongnya itu baik, membangkitkan semangat, memberikan nasihat, memberikan ilmu. Jangan asal ngomong. Meskipun itu mulut nempel di kepala kita, tapi ada haknya orang lain untuk menerima ucapan yang baik, menerima nasihat yang baik, menerima bimbingan yang baik. Nah, ini makanya kita harus punya nilai-nilai amalun soleh dalam setiap apapun kita. Amal soleh. Jadi meskipun terhadap orang yang tidak suka dengan kita, meskipun dengan musuh kita, itulah akhlak Rasulullah yang agung, yang disifati oleh Allah. Khuluquhul Quran, akhlaknya Quran, akhlaknya itu agung. Karena apa? Sama musuh pun dibaiki, sama orang yang setiap hari melempari kotoran pun dibaiki, sama Yahudi yang setiap hari mencaci, mencibir, membuli Rasulullah, setiap hari dikasih makan, disuapin lagi. Coba akhlak yang bagaimana lagi? Ya kalau tidak disifati sebagai akhlak yang agung. Ini Muslim, ini amal soleh. Jadi apapun orang berperilaku kepada kita, jangan balas dengan perilaku kejelekan yang sama, tapi balaslah dengan kebaikan. Insya Allah itu jadi wasilah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Kalau kita membalas kejelekan dengan kejelekan, apa bedanya dia dengan kita? Apa bedanya kita dengan dia? Dia jelek, kita balas jelek, maka sama saja, jelek ketemu jelek. Dan ini bukan akhlak seorang Muslim, bukan akhlak seorang yang beriman. Akhlak yang beriman adalah alladzina ya'malunas sholihat, yaitu orang-orang yang amalnya itu baik, orang yang amalnya itu adalah punya kebaikan, motivasi yang baik, membangkitkan. Nah, dia memang susah, karena memang pahalanya adalah surga. Surga itu nggak ada yang gratis. Surga itu pasti butuh perjuangan. Makanya Bapak Ibu, kita melatih dengan
bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah seperti di ujung akhir dari ayat yang kedua ini, annalahum ajrun hasanah, dan sesungguhnya lahum bagi mereka yang sanggup dalam hidupnya itu berperilaku amalun sholih, maka akan diberikan ajrun hasanah, yaitu pahala yang baik. Apa pahala yang baik? Darussalam, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kedamaian. Mudah-mudahan sekali lagi kita yang hadir di majelis ini, keluarga kita bisa menjadi orang-orang yang beramal soleh dalam setiap apapun, setiap gerak-gerik kita, berpikir secara husnuzan, berperilaku secara baik. Amin Allahumma amin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya setelah Ramadan. Setiap untuk tafsir Al-Kahfi setiap Jumat insyaallah. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.